Bertemu kembali, Saudara. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko angkat bicara soal upaya Jokowi menarik sebanyak-banyaknya parpol oposisi ke pemerintahan. Muldoko menyebut semakin banyak parpol di pemerintahan, semakin baik pula stabilitas pemerintahan. Menurut KSP, fungsi pengawasan bisa dilakukan siapa saja, tidak harus berseberangan menjadi oposisi. Berikut cuplikan Muldoko dalam program Rosi. Tidak pernah memikirkan ini orang ini orang ini, nggak ada. Itu. Jadi sebenarnya semakin banyak yang terlibat dalam pemerintahan itu semakin bisa memberikan jaminan keyakinan kepada masyarakat bahwa Anda semuanya terlayani dengan baik. Tidak ada kami membedakan siapapun. Nah, Pak Muldoko, tapi kalau kita lihat dari kacamata lain, untuk menjaga demokrasi juga kan butuh checks and balances. Kalau semuanya diajak ke pemerintahan nggak ada oposisinya, juga nggak imbang dong, nggak ada kritiknya. Iya, memang check and balances itu bukan saja ada di legislatif, tapi zaman sekarang ini siapa sih yang nggak bisa berani mengoreksi pemerintahan? Ya, nggak ada. Apalagi demokrasi yang seperti di Indonesia ini, semua orang bisa berbicara apa saja, bahkan bisa marahin presiden. Itu bagian dari check and balances dalam konteks negara, ya. Ada instrumennya, gitu. Baik melalui legislatif maupun melalui NGO, melalui LSM. Semua punya peran untuk mengoreksi pemerintah, semua punya peran untuk mengoreksi jalannya demokrasi dan seterusnya. Jadi bukan berarti presiden untuk mengurangi tekanan dan seterusnya akhirnya mengakomodasi semuanya. Sebenarnya enggak seperti itu. Ya, enggak. Tapi intinya agar stabilitas pemerintahan bisa berjalan secara efektif, maka perlu didukung oleh berbagai pihak. Strategi merangkul pihak yang berseberangan pilihan juga mulai dilakukan Prabowo Gibran. Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Habibur Rahman, menyebut akan ada beberapa partai politik yang bergabung ke Koalisi Indonesia Maju. Habibur Rahman mengatakan komunikasi antar partai politik baik di dalam maupun luar koalisi tetap berjalan baik bahkan sebelum pemilu berlangsung. Ia yakin dalam waktu dekat akan ada beberapa parpol yang berkomitmen mendukung pasangan Prabowo Gibran. Di berbagai level, di pucuk pimpinan, di second linernya juga terus menjaga komunikasi yang baik. Ya, kalau feeling saya memang dalam beberapa waktu ke depan ada beberapa partai politik yang akan punya komitmen dengan kami. Ya, artinya bagaimana bersama-sama bekerja untuk bangsa dan negara. Soal sinyal sejumlah parpol merapat ke koalisi Prabowo Gibran, salah satunya P3 yang tak menutup opsi, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto enggan berkomentar. Hasto bilang pihaknya sudah menerima klarifikasi dari P3 maupun Sandiaga Uno terkait kemungkinan itu. Namun Hasto enggan menjelaskan lebih rinci. Ya, itu sudah diklarifikasi oleh Pak Sandi dan juga dari P3 bahwa pernyataan tersebut tidak ada kaitannya dengan penggunaan hak angket. Di lain pihak, Wakil Sekjen PKB Syaiful Huda menyebut koalisi partai politik Anies Mohaimin yang terdiri dari PKB, PKS, dan Partai Nasdem masih solid. Apalagi, kata Syaiful, beberapa waktu lalu 3 ketua umum partai politik koalisi perubahan bersama dengan Anies Mohaimin melakukan pertemuan. Terlalu dini katanya jika pembahasan soal koalisi dibahas saat ini, apalagi proses rekapitulasi masih berlangsung. Mungkin soal koalisi gabung pemerintah atau oposisi saya kira terlalu ke depan ya, terlalu di depan. Jadi masih terlalu karena dini. Sekali lagi betul, karena sekali lagi ini tahapan yang saya kira momentum terbaik kita untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh dari pelaksanaan pemilu kita. Saya tidak ingin mengandai-andai, tapi yang pasti partai koalisi perubahan masih solid sampai hari ini. Terakhir pertemuan 3 ketua umum partai